Oke, sekarang kita tiba pada materi mengenai pengenalan aktuator. Uh, Aktuator sangat berkaitan dengan sensor, di mana keduanya dapat dikatakan melakukan pembagian tugas yang berbeda, tapi satu tujuan. Misalkan, dalam satu ruangan dirasakan tiba-tiba suhunya menjadi dingin, lalu panas sebentar, lalu sejuk. Itu semua karena adanya peran sensor dan aktuator. Contoh lagi, misalkan dibuat sistem pendeteksi banjir, di mana melalui sistem ini diminimalkan terjadi kebanjiran di wilayah tertentu. Jadi, jika terindikasi level air di masing-masing siaga 4, 3, 2, dan 1, maka akan ditutup palang pintu atau dialirkan debit air ke wilayah tertentu. Kedua contoh tadi melibatkan peran sensor dan aktuator. Ada banyak klasifikasi aktuator, namun kali ini kita hanya membahas dari sisi pergerakan aktuator saja, yaitu pergerakan rotasi dan linearitas. Keduanya memiliki jenis pergerakan yang berbeda yang dapat kita lihat dari beberapa contoh berikut. Motor DC adalah jenis penggerak yang menggunakan arus searah atau DC sebagai tenaganya. Arus searah ini nantinya akan dimanfaatkan oleh kumparan yang ada di dalamnya dan menjadi energi mekanik. Kumparan itu disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan bagian yang berputar disebut rotor. Selanjutnya, gear motor DC. Ini adalah pengembangan dari DC motor. Yang membedakan adalah dengan adanya penambahan komponen gear pada motor. Gear ini berfungsi untuk menambah torsi atau tenaga pada motor, atau juga bisa menambah kecepatan. Selanjutnya, motor servo. Pengembangan dari DC motor, maksud saya merupakan pengembangan dari DC motor dan juga sudah dilengkapi dengan gear. Tapi bedanya motor servo bisa diatur kecepatannya. Di dalamnya terdapat potensiometer dan driver motor, sehingga bisa diatur dengan derajat. Motor servo bisa digunakan untuk membuat robot berkaki. Smart servo. Pengembangan dari motor servo atau jenis servo yang lebih pintar, di mana di dalamnya sudah terdapat controller tersendiri, mempunyai sistem feedback yang bisa dipasang pada antar servo. Tidak harus langsung pada controller. Untuk pembuatan robot humanoid atau robot yang membutuhkan banyak servo, tetapi memiliki pin sedikit adalah pilihan yang tepat untuk menggunakan smart servo. Selanjutnya, motor stepper. Prinsip kerja motor stepper sama seperti motor DC, sama-sama menggunakan arus searah atau DC. Akan tetapi, stepper tidak berputar 360 derajat dalam satu step, melainkan berputar dalam beberapa step. Untuk bisa berputar 360 derajat, stepper bertahap 45 derajat, kemudian lanjut ke 45 derajat lagi, begitu seterusnya. Gear motor stepper. Pengembangan dari motor stepper yang ada penambahan gear pada motornya. Gear berfungsi untuk menambah torsi atau tenaga pada motor. Selanjutnya, perbedaan aktuator dari sisi gerak. Linearitas aktuator dapat diketahui dari beberapa contoh berikut. Yang pertama, linear aktuator. Sesuai namanya, gerakan dari linear aktuator adalah jenis motor DC yang bergerak linear atau maju mundur. Gerakan maju mundur tersebut didapat dari hasil perpindahan dari roda gigi dengan motor DC rotari. Linear aktuator juga tentu memiliki feedback yang dikirimkan ke controller, membantu mempermudah pengendalian. Kemudian solenoid merupakan kumparan yang dililitkan memanjang dan panjangnya jauh lebih besar dari diameter kawat.
Yang membedakan solenoid dengan linear aktuator tidak menggunakan DC motor ataupun gear untuk menghasilkan gerakan linear, tetapi memang bentuknya sudah berbeda. Bentuknya dibuat untuk bisa bergerak linear. Solenoid dalam aplikasi sehari-hari biasanya digunakan untuk pengunci pintu rumah otomatis. Kemudian pneumatik adalah jenis aktuator yang memanfaatkan tekanan udara untuk menghasilkan gerakan mekanik linear. Untuk aplikasinya, pneumatik digunakan untuk pekerjaan yang ringan, sama seperti pintu bis. Kemudian yang terakhir adalah hidrolik, merupakan jenis aktuator yang mirip dengan pneumatik. Hanya saja hidrolik menggunakan fluida atau oli yang dimanfaatkan untuk menghasilkan gerakan mekanik. Untuk aplikasinya, pneumatik biasa digunakan untuk pekerjaan berat pada industri. Oke, demikian contoh yang bisa disampaikan. Terima kasih.